wakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai dengan saat ini terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam dalam hidup kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus mampu bersyukuri atas segala nikmat-Nya, dan senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita semua, baginda pimpinan kita yang tercinta, yang mulia, yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabiin, juga para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Ashifa, keluarga besar Fakultas Dokter Universitas Pajajaran, dan juga seluruh yang bergabung pada malam ini, semoga Allah golongkan kita sebagai umat yang istiqomah dalam menjalankan segala sunnahnya sampai pada seluruh pengikut hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kajian online Masjid Ashifa kita laksanakan kembali untuk yang kesekian kali, hampir 1 tahun pandemi ini berjalan. Diawali bulan Maret tahun 2020 dan sekarang sudah memasuki akhir bulan Februari, artinya sudah 1 tahun ya pandemi ini ada di negeri kita, khususnya di Indonesia. Dan juga teriring alhamdulillah kajian Ashifa yang dimulai pada saat itu secara online sampai dengan saat ini pun insya Allah sudah hampir 1 tahun kita laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi kebaikan dan berkah untuk kita semua, dunia maupun akhirat, dan senantiasa kita semua mendapatkan manfaat yang bisa menjadi bekal dalam rangka meningkatkan ilmu sebagai wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC yang senantiasa hadir bersama kami semua setiap bulan menyampaikan ilmu untuk kita semua, kisah sirah nabawiyah. Semoga menjadi amal ibadah di hadapan Allah Ustaz, dan semoga kita pun bisa mengambil hikmah, Allah mudahkan untuk mengambil inspirasi kisah dan mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Baik, kita buka terlebih dahulu acara kita pada malam hari ini dengan meniatkan sebagai wasilah memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu thalabul ilmi. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita berlanjut kepada tema inti pada kajian malam hari ini, yaitu tentang Utsman bin Affan yang sebelumnya oleh guru kita telah disampaikan sebelumnya pada sebulan yang lalu. Mohon izin Ustaz sebentar untuk mereview kembali sedikit. Mungkin ada jamaah yang belum bergabung pada sebelumnya. Pada kajian bulan yang lalu, kajian bulan itu telah disampaikan oleh Ustaz tentang sejarah singkat Utsman bin Affan sebagai pembukaan pada bulan yang lalu, kapan beliau lahir dan pada usia berapa beliau masuk Islam, dan kapan beliau meninggal, dan juga disampaikan oleh Ustadz tentang hijrah Utsman bin Affan waktu itu bersama keluarganya Ustadz ya, dan bagaimana pentingnya kita menjadi imam bersama keluarga, dan tidak hanya berkumpul di dunia saja, kita berkumpul juga bersama keluarga itu di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya juga oleh Ustadz pada waktu itu, mohon maaf tidak disampaikan semuanya, inti-intinya saja disampaikan oleh Ustadz mengenai tugas kita sebagai manusia di bumi. Nanti bisa disimak kembali dalam rekaman-rekaman yang sudah
kami publish ya. Yang berikutnya juga disampaikan oleh Ustadz tentang bagaimana posisi harta diatur dalam agama Islam dan sebagai salah satu unsur dalam penegak kekuasaan. Pada waktu itu Ustadz menyampaikan seorang suami saja dapat menegakkan kekuasaannya suami karena harta di hadapan istrinya. Lalu bagaimana dengan menguasai dunia dan apakah mungkin unsur harta dapat dihilangkan? Dan di sini juga Ustadz mengajarkan bagaimana Islam melawan kefakiran, bagaimana seharusnya kita di dunia ini dalam mensikapi kemiskinan. Seperti tertulis di sini, setan menjanjikan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat fahsya. Dan Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia, dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui, surat Al-Baqarah ayat 268. Dan yang berikutnya juga disampaikan oleh Ustadz guru kita bagaimana hubungan antara kekafiran dan juga kefakiran. Disampaikan sebuah doa pada saat itu yang sangat panjang, nanti mungkin akan diperdalam kembali. Dan selanjutnya hadir kemarin berakhir dengan kisah dari diambil alihnya sumur milik seorang Yahudi oleh Utsman bin Affan untuk kemaslahatan pada saat itu. Itu mungkin ringkasan kajian Utsman bin Affan pada bagian yang pertama. Untuk selanjutnya kita akan menyimak kembali lanjutannya pada malam hari ini. Untuk itu waktu dan medianya sebelumnya kepada jamaah silakan untuk disiapkan juga barangkali alat tulis Al-Quran mushaf yang mungkin harus dibaca, karena nanti pasti Ustadz akan menyampaikan beberapa ayat. Kita akan lebih mudah ya kalau kita pegang terjemahannya barangkali. Untuk itu kepada guru kita Ustadz Nurisa Junullah LC, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Sangat jelas sekali Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, hadirin para senior, para dokter, yang mudah-mudahan malam hari ini semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan selalu ditambahkan dengan rasa syukur yang kita tampakkan. Dan salah satu bentuk syukurnya, kita gunakan nikmat ini untuk beramal soleh. Nikmat usia, nikmat waktu, nikmat internet, nikmat laptop, nikmat HP, kita maksimalkan, kita optimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan di malam hari ini semakin menambah keimanan kita, semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu keutamaan, salah satu faidah mempelajari perjalanan hidup orang-orang yang saleh jadi teladan untuk kita, jadi contoh untuk kita bahwa itu bisa dilakukan. Bukan hal yang mustahil, bukan hal yang utopis, tapi pernah dikerjakan oleh manusia yang sama-sama seperti kita juga. Malam ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kisah tentang salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sampaikan tentang sebab julukan Utsman bin Affan yang dikenal dengan pemilik dua cahaya. Ya. Poin pertama yang mudah-mudahan bisa jadi hikmah untuk kita semua, di akhir kehidupan rumah tangga Utsman bin Affan dengan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan ditawarkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebut kepada Utsman bin Affan, seandainya aku memiliki putri, maka aku akan nikahkan putriku kepadamu lagi. Utsman menikah dengan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Istri yang pertama namanya Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, ya, Ruqayyah ini putrinya Nabi. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Dan Ummu Kulthum juga putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, seandainya aku memiliki putri lagi, aku akan nikahkan kepadamu yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian yang kelima, dan seterusnya. Apa maknanya? Ini mungkin bagi saya dan bagi kita semua, ya. Seandainya kita ada dan hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira akankah mendapat keutamaan seperti sahabat Utsman bin Affan yang ditawarkan untuk menikah dengan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semuanya digilir 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sosok Utsman bin Affan adalah sosok seorang suami yang begitu luar biasa, sosok seorang suami yang diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mertua, sampai tadi mendapatkan penawaran untuk menikah lagi kalau memiliki putrinya. Bagi saya sebagai seorang suami, bagi kita sebagai seorang suami, tentu ini jadi keteladanan tersendiri. Dalam satu hadisnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan indikator, memberikan satu parameter tentang kriteria orang yang terbaik di antara umatnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Sehingga alat ukur yang valid, ya, alat ukur yang pasti untuk mengukur kebaikan seseorang adalah melihat interaksinya dengan keluarga terdekatnya. Kadang kalau berinteraksi dengan dunia luar, berinteraksi dengan orang lain, kecenderungan kita sangat kuat untuk menjaga citra. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam rumah, bertemu dengan istri dan anak, motivasi, dorongan untuk menjaga citra itu sudah tidak ada. Ya. Apa adanya, bertingkah, berinteraksi di keluarga. Boleh jadi di luar rumah terkesan sebagai orang yang lemah lembut, tapi pulang ke rumah bahkan pasangannya sendiri menyesalkan, ya, sikapnya, kekerasan hatinya, dan seterusnya. Yang terbaik di antara kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Ini hikmah dari sosok Utsman bin Affan sebagai seorang suami. Kemudian hikmah yang paling banyak yang bisa kita angkat
dari sosok Utsman bin Affan diantaranya adalah tentang yang tadi terakhir disampaikan, ya, tentang masalah infak dan hartanya Utsman bin Affan. Nah, ini kisah terakhir yang kita kaji, kita sharingkan di pertemuan bulan kemarin, ya. Bukan hanya kisah sumur Raumah, hadirin rahimakumullah, infaknya Utsman bin Affan salah satunya adalah infak yang dilakukan rutinan setiap pekan. Setiap pekan sekali, Utsman bin Affan beliau keliling mencari budak-budak muslim yang pantas untuk diberikan kemerdekaan. Dan mungkin kalau hari ini ya sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Jadi setiap kali Utsman bin Affan membebaskan budak, Utsman kemudian memberikan kemerdekaan untuk budak tersebut. Mau hidup mandiri silahkan, mau ikut bekerja sama dalam bisnisnya Utsman juga dipersilahkan, gitu. Dan semua dikerjakan oleh Utsman bin Affan lillahi ta'ala, bukan untuk membeli budak, ya, lepas dari perbudakan masuk ke perbudakan Utsman. Bukan itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tentu kalau teladan yang bisa kita lakukan hari ini, karena tidak ada lagi perbudakan, banyak, ya, hewan-hewan yang mestinya hidup di alam liar, tapi ditangkap kemudian diperjualbelikan. Nah, di antara bentuk meneladani Utsman bin Affan, nah, salah satunya kalau berjumpa dengan hewan-hewan seperti ini, bisa dibeli kemudian dilepaskan, dibeli kemudian dilepaskan, lillahi ta'ala, ya. Untuk bisa merasakan seperti apa sih membebaskan budak itu. Kalau budak mungkin manusia, ya, di zaman sekarang sulit untuk mencari padanannya, ya, salah satunya seperti itu, melepaskan hewan yang diperjualbelikan untuk dilepaskan kembali ke alam liar. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk, ya, di antara kebiasaan Utsman bin Affan dalam masalah infaknya ini, setiap beliau berkeliling di kota Madinah, kemudian menemukan orang yang memang membutuhkan, sangat mudah tangannya, sangat ringan untuk mengulurkan tangannya, membantu berinfak dan bersedekah. Begitu banyak keteladanan Utsman bin Affan dalam berinfak dan bersedekah yang tentu bagi saya khususnya dan bagi kita semua ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah kondisi yang hari ini penuh dengan krisis, ya, salah satunya krisis perekonomian. Dulu di Madinah pernah terjadi paceklik. Banyak orang-orang di kota Madinah, di negeri Madinah saat itu mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Sehingga setiap kali ada seorang saudagar yang datang ke kota Madinah, selalu diserbu oleh para pedagang. Sebelum masuk ke kota Madinah, mereka sudah menyerbu untuk mendapatkan barang supaya masuk ke kota Madinah itu dijual oleh para pedagang lokal dengan harga yang tinggi, karena kondisinya sedang sangat membutuhkan, ya, demand-nya sedang tinggi. Nah, waktu itu di zaman kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq. Pulang Utsman bin Affan dalam perjalanan dagangnya, kata Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah sebelum matahari besok tenggelam, Allah akan memberikan solusinya untuk kalian semua. Utsman bin Affan pulang di perbatasan kota Madinah. Para saudagar ini mencegat, ya, dalam tanda petik, mencegat kafilahnya Utsman. Mereka memberikan penawaran yang sangat tinggi. Ada yang menawar 10 jadi 12,
ada yang menawar 10 jadi 15, ya. Dan Utsman menolak semuanya. Kata Utsman, ada yang memberikan penawaran lebih dari itu. Sudah ditawar, masih ada, kata Utsman, masih ada yang berani menawar lebih besar dari itu. Sampai akhirnya para pedagang Madinah itu heran. Siapa wahai Utsman yang siap memberikan penawaran lebih tinggi dari kami? Sementara kami orang-orang yang mampu untuk membeli dengan harga tinggi. Kata Utsman bin Affan, Allah yang akan memberikan penawaran lebih tinggi. Dari setiap 1 dirham, Allah akan memberikan penawaran sampai 700 dirham. Kalau kalian sanggup untuk memberikan penawaran lebih dari 700 dirham, saya akan berikan. Nah, singkat cerita, Utsman bin Affan kemudian mensodakohkan, menginfakkan semua kafilah dagangnya, dan krisis ekonomi di Madinah saat itu terselesaikan di tangan kafilahnya Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah, ini tentang infak dan harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Kita lanjutkan ya, tentang kisah Utsman bin Affan di zaman Rasulullah SAW. Jadi kata Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab pernah mensifati, menggambarkan kepribadian Utsman bin Affan. Utsman ini, kata Umar, awsaluna rahman, orang yang paling mudah, orang yang paling sering bersilaturahmi di antara kita, orang yang paling bagus dalam menjaga silaturahmi di antara kita. Nah, dalam satu peristiwa yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, ya, kisahnya memang cukup panjang, dan dalam peristiwa ini Utsman bin Affan punya peran yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah, Nabi, rasanya di kisah Umar bin Khattab pernah kita singgung ya, cerita tentang perjanjian Hudaybiyah, cerita Umar bin Khattab. Nah, saat kondisinya dalam situasi yang mendekati deadlock, Nabi punya keinginan, orang musyrik juga punya keinginan, tapi keinginannya nggak bertemu. Sampai akhirnya, ya, orang musyrik mereka meminta supaya Rasulullah SAW mengirim utusan. Waktu itu Nabi meminta ke Umar bin Khattab untuk jadi utusan berangkat ke Mekah. Jaraknya dari Hudaybiyah ke Mekah itu tidak terlalu jauh, ya, hanya sekitar 10 km. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, bukan saya tidak mau, tapi ada orang yang jauh lebih bisa diterima oleh orang-orang Mekah. Siapa? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bagaimana kalau Utsman yang diutus? Karena Utsman orang yang dicintai, dekat dengan orang-orang Mekah. Sementara saya, kata Umar bin Khattab, sejak zaman jahiliyah sekalipun, Umar itu sudah ditakuti. Ya. Umar itu sudah ditakuti, dan sekarang kalau masuk ke kota Mekah sendirian, khawatir targetnya untuk berdialog itu kandas. Tapi kalau dengan Utsman, kata Umar bin Khattab, kalau dengan Utsman, orang-orang Mekah mereka akan lebih welcome. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Utsman bin Affan ke kota Mekah untuk berdialog. Berangkat Utsman bin Affan, kemudian masuk ke kota Mekah, dan yang luar biasa, Masya Allah, orang-orang musyrik ini karena mereka welcome, sangat terbuka dengan sosok Utsman bin Affan, sampai kata orang musyrik, wahai Utsman, adapun kepadamu kami memberikan kelonggaran, silahkan
Kalau mau umroh duluan, kalau mau tawaf duluan, silahkan. Kalau selain engkau, itu nggak boleh tawaf, nggak boleh umroh, nggak boleh mendekati Ka'bah. Jadi begitu apa ya? Begitu luar biasa keluasan Utsman bin Affan dan begitu istimewa sosok Utsman bin Affan bisa diterima bahkan oleh musuh, oleh orang-orang musyrik saat itu. Apa jawaban Utsman? Kalau kita di posisi Utsman mungkin dengan senang hati ya. Apalagi ini urusannya ibadah, urusan tawaf, urusan umroh. Utsman memberi jawaban yang menunjukkan ke orang-orang musyrik Mekah bahwa meskipun mereka bisa menerima dirinya, tapi Utsman tetap memprioritaskan nabinya. Sehingga kata Utsman, kalau Muhammad, ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum tawaf dan belum umroh, maka saya tidak akan umroh dan saya tidak akan tawaf duluan. Itu. Ini bukan tentang Utsman yang tidak mau beribadah, padahal kesempatan ada. Ini bukan tentang semangat ibadah Utsman yang kendur, padahal untuk tawaf itu bisa, izinnya juga sudah ada. Tapi ini tentang harga diri umat Islam. Harga diri umat Islam. Kalau Utsman bin Affan hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja, mudah bagi Utsman untuk tawaf sendiri, untuk umrah sendiri. Apalagi ini urusannya masalah ibadah. Tapi ternyata Utsman bin Affan mengajarkan kepada kita bahwa harga diri umat Islam secara keseluruhan harus dikedepankan dibandingkan dengan ibadah yang sifatnya individual. Gitu. Saya bisa ibadah secara individu, tapi kepentingan umat itu harus jauh lebih diprioritaskan. Sehingga Utsman bin Affan menolak, meskipun sudah diizinkan, meskipun sudah dibolehkan. Singkat cerita, ya, Utsman bin Affan kemudian dipersilahkan. Kalau mau keliling di Mekah, mau ketemu keluarganya, silahkan. Dan Utsman di Mekah kemudian berdialog dengan para pembesar Quraisy, menyampaikan maksudnya. Kami dari Madinah datang untuk umroh. Kami dari Madinah tidak datang untuk mengangkat senjata berperang. Kami dari Madinah tidak ingin menumpahkan darah. Kami pakai baju ihram, kami membawa domba untuk disembelih, bukan untuk berperang. Nah, singkat cerita, Utsman bin Affan di Mekkahnya itu cukup lama. Karena tadi silaturahmi ke sana, ke sini, silaturahmi dan seterusnya. Sampai, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang ada di luar kota Mekah, di tempat namanya Hudaybiyah, menunggu kabar dari Utsman bin Affan dan mereka khawatir ya dengan kondisi Utsman bin Affan. Karena zaman dulu belum ada zaman dulu belum ada WhatsApp, ya, belum ada Zoom. Ya, kalau sekarang mungkin bisa video call. Utsman di mana? Masih di Mekah. Gimana kabarnya? Lebih mudah untuk komunikasi. Utsman bin Affan tidak ada kabar. Akhirnya, hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak para sahabat untuk berkumpul di bawah pohon dan Rasulullah meminta ke para sahabat yang ikut dalam ibadah umroh saat itu, ya, kalau seandainya Utsman tidak ada berita dan Utsman terbunuh, mau tidak mau, walaupun pakai kain ihram, kita angkat senjata, kita berperang mati-matian, jangan sampai darah Utsman itu jatuh dengan sia-sia. Singkat cerita, ya, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya di bawah pohon, mereka kemudian berjanji, bersumpah untuk membela nyawa seorang Utsman bin Affan. Tangannya di atas tangan.
Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Nabi meletakkan tangannya, para sahabat kemudian meletakkan tangannya, yang lain meletakkan, terus semuanya meletakkan tangan. Ya. Dan kata Nabi, setelah satu tangan, semua tangan sahabat menumpuk di tangan Nabi yang satu lagi kemudian diikut sertakan. Dan ini untuk Utsman. Gitu. Jadi tangan Nabi digunakan sebagai sumpah untuk membela darahnya Utsman kalau seandainya Utsman terbunuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah rahimakumullah, nyawa seorang Utsman bin Affan yang begitu berharga di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi meminta sumpah setia, janji setia dari 1.400-an sahabat yang ikut dalam umroh tersebut. Ya, ini pertanyaan besar ya untuk kita. Berapa banyak darah orang Islam yang sudah tertumpah dan berapa banyak yang kemudian berjanji untuk tidak membiarkan darah umat Islam tertumpah sia-sia. Di Palestina sana misalnya, ya, yang jauh di Palestina sana, begitu banyak darah yang tertumpah akibat penjajahan dari penjajah ya, negeri Israel. Dan berapa banyak yang siap untuk bersikap seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela nyawa seorang Muslim, membela nyawa umat Islam. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Dan hadirin rahimakumullah, bukan hal yang mudah kalau kita membayangkan jamaah yang berangkat umroh tiba-tiba harus siap untuk berperang. Switch mentality itu saya yakin bukan hal yang mudah ya, mengubah mental, mengubah kesiapan jiwa yang tadinya berangkat itu untuk ibadah, untuk ke Ka'bah, tiba-tiba harus siap untuk menumpahkan darah untuk membela Utsman bin Affan. Nggak peduli apapun yang terjadi, nggak peduli walaupun senjata itu terbatas ya, nggak peduli walaupun orang Mekah waktu itu punya senjata yang jauh lebih lengkap ya. Tapi kehormatan darah seorang Muslim ternyata mahal. Dibela oleh 1.400 jamaah umroh. Inilah peristiwa Sulhul Hudaybiyah dan Utsman bin Affan. Dan apa yang terjadi? Ternyata Utsman bin Affan tidak 3 hari dari kepergiannya Utsman bin Affan kemudian baru kembali ke Hudaybiyah. Nah, dan setelah kembalinya Utsman bin Affan, orang-orang Mekah, orang musyrik Mekah, mereka mengutus diplomatnya yang bernama Suhail bin Amr. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama yang diutus diplomatnya adalah Suhail bin Amr, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam urusan kita. Gitu. Artinya bahwa diplomasi Utsman bin Affan dengan orang-orang musyrik itu berhasil. Kenapa? Karena Utsman bin Affan punya gaya komunikasi yang cenderung lebih tenang, cenderung lebih lebih tenang, ya, lebih pemalu dari sisi kepribadian. Ya, dan sifat pemalunya ini disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sekencang, setegas, selugas Umar bin Khattab. Ketenangannya, rasa malunya, dan kebijakannya itu membuat kaum muslimin di Hudaybiyah akhirnya mendapatkan sebuah jalan keluar, ya, jalan keluar. Meskipun ya kalau kita cerita detail tentang perjanjian Hudaybiyah, meskipun awalnya jalan keluar itu terasa
dianggap merugikan umat Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini sekedar mengulang ya apa yang pernah kita sampaikan, bahwa pendidikan Nabi kepada para sahabatnya tidak mencetak sahabat menjadi satu karakter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan Abu Bakar seperti Umar dan tidak menjadikan Umar seperti Abu Bakar, tidak menjadikan Utsman seperti Umar dan tidak menjadikan Umar seperti Utsman. Abu Bakar dengan keabu Bakarannya, Umar dengan keumarannya, Utsman dengan keusmanannya. Dan Nabi mendeliver, mengarahkan, menempatkan para sahabat sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Artinya, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kekinian, bahwa talent mapping, ya, mempetakan potensi, menempatkan orang sesuai potensi, menugaskan seseorang sesuai dengan kompetensinya, termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi menegaskan, "Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Kalau urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Talent mapping, menggali potensi dan seterusnya ternyata termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul bahwa saum Senin Kamis sunnah Nabi, betul bahwa sholat tahajud juga sunnah Nabi, tapi memetakan potensi manusia, menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, juga termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan ya. Kita persingkat saja. Kita sini. Utsman bin Affan dalam kepemimpinannya menggantikan Umar bin Khattab, ini memang ada sedikit perbedaan ya. Berawal dari perbedaan karakter ya, dan juga perbedaan kepemimpinannya, regenerasi kepemimpinannya. Kalau Abu Bakar, ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Abu Bakar, Rasulullah tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penggantinya. Kalau Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, nah, kalau Umar ke Utsman, seperti apa metode pemilihan kepemimpinannya? Ternyata beda-beda. Ya, ternyata tidak sama. Umar tidak pakai cara Nabi yang dibiarkan rakyat untuk mencari pemimpinnya sendiri setelah wafat. Umar juga tidak seperti Abu Bakar yang menunjuk putra mahkota, kalau bahasa sekarang, jadi pangeran yang siap menggantikan. Tapi Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau memilih tim formatur. Nah, di antara tim formatur ini, hadirin rahimakumullah, di antara, nanti insya Allah, di antara tim formatur ini, ada 6. Ya. Dan siapa yang dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi tim formatur yang 6 ini? Menarik. Jadi, 6 orang tim formatur yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menyiapkan kepemimpinan sepeninggalnya Umar bin Khattab adalah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Ahli surga. Ini tema kita sekarang ya, sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar sudah meninggal dunia sehingga tidak masuk. Umar ya dalam kondisi sakarat tidak masuk. Utsman masuk. Ya, Utsman nomor 1. Ali masuk jadi tim formatur nomor 2.
Tolhah nomor 3, Zubair nomor 4, Sa'ad bin Abi Waqqas nomor 5, dan yang terakhir Abdurrahman bin Auf. Kemana yang 4? Abu Bakar sudah wafat, Umar sedang sekarat, yang 2 ini sudah syahid dalam perang Uhud. Yang pertama Sa'id bin Zaid, yang kedua Abu Ubaidah ibnil Jarrah, wafat di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab. Seandainya ini, kalau berandai-andai itu dibolehkan ya, seandainya semua orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah itu masih hidup, ya, kecuali Abu Bakar dan Umar, pasti Umar akan memilih mereka jadi tim formatur. Nah, singkat cerita, tim formatur ini kemudian berkumpul, jumlahnya 6 orang, dan yang dipilih menjadi ketua tim formaturnya adalah Abdurrahman bin Auf. Nanti insya Allah pada waktunya, kalau ada umur, kalau ada kesempatan, kita juga akan cerita sosok Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menjadi ketua tim formatur. Kata Abdurrahman bin Auf membuka sidang, ya, membuka rapatnya. Kata Abdurrahman bin Auf, saya mengusulkan, kalau di antara kita ada yang mau mengundurkan diri dari pencalonan sebagai pengganti Umar bin Khattab, dipersilahkan. Dan saya adalah orang pertama yang akan mengundurkan diri untuk dicalonkan. Saya nggak mau dicalonkan. Abdurrahman bin Auf. Akhirnya disusul oleh Tolhah. Kemudian disusul oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kenapa Utsman dan Ali tidak mengundurkan diri? Nah, ini punya ijtihad masing-masing ya. Punya ijtihad masing-masing. Singkat cerita, tim formatur yang tersisa itu tinggal 2 orang. Sisanya yang 4 itu sudah mengundurkan diri. Kita nggak mau dicalonkan gitu. Nah, yang tersisa Utsman dan Ali. Apa yang dilakukan oleh ketua tim formatur? Kata Abdurrahman bin Auf, saya akan mencari pendapat, menggali pendapat dari semua penduduk Madinah, yang datang ataupun yang mukim, yang tua ataupun yang muda, yang laki-laki ataupun yang perempuan, pembesar ataupun rakyat, semuanya ditanya. Kalau bahasa sekarang, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ini mungkin pemilu ya, menanyakan pendapat masing-masing, opininya masing-masing tentang 2 calon. Yang pertama Utsman, yang kedua Ali. Setelah 3 hari, Abdurrahman bin Auf mencari pandangan, menggali pandangan. Akhirnya, di hari keempat, Abdurrahman bin Auf mengumpulkan semua penduduk Madinah. Setelah dikumpulkan, kemudian dipanggil ya Utsman dan Ali. Ternyata di mana Utsman? Utsman bin Affan itu ada di ujung masjid. Karena Utsman bin Affan sosok yang sangat pemalu. Sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat saja kalau melihat Utsman bin Affan itu malu. Malaikat saja malu kalau bertemu dengan Utsman bin Affan. Jadi ceritanya Nabi sedang kumpul dengan Abu Bakar, kelihatan betisnya. Ya. Nabi biasa santai saja, kelihatan betisnya. Kemudian masuk Umar bin Khattab, masih kelihatan betisnya dan santai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduknya juga santai. Masuk Utsman bin Affan, Rasulullah memperbaiki posisi duduknya dan langsung ditutup kakinya. Melihat pemandangan ini ditanya Rasulullah, masuk Abu Bakar santai, masuk Umar santai, kok masuk Utsman berubah? Gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana aku tidak malu kepada sosok yang malaikat saja malu kalau ketemu Utsman bin Affan. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Nabi saja ketemu Utsman bin Affan itu jadi malu. Malu kalau kelihatan kakinya, malu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Utsman bin Affan. Ini luar biasa. Dan rasa malu itu tentunya bagian dari keimanan. Ya. Sampai kata Nabi, kalau sudah tidak punya rasa malu, kerjakan saja semaumu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, kita kembali lagi ke kisah
seleksi kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ada di ujung, di pojok, ya, di belakang. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman sini. Ali bin Abi Thalib sini. Di depan semua penduduk Madinah, kata Abdurrahman bin Auf, saya sudah bertanya kepada kalian semua, baik yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, yang tua ataupun yang muda, yang datang ataupun yang mukim, pemimpin ataupun rakyat biasa. Dan ternyata, kata Abdurrahman bin Auf, penduduk Madinah itu mereka punya opini yang sama. Utsman dan Ali adalah orang-orang terbaik, sahabat-sahabat terbaik. Tidak ada yang melebihkan Utsman di atas Ali, dan tidak ada yang melebihkan Ali di atas Utsman. Suaranya sama, 50-50 kalau bahasa sekarang. Nah, penentunya Abdurrahman bin Auf. Dipanggil Utsman dan dipanggil Ali, kemudian dipegang masing-masing tangannya. Abdurrahman kemudian bertanya ke Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, siapkah engkau untuk memimpin umat Islam, menjalankan Al-Quran, menjalankan sunnah Nabi, dan menjalankan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau Quran dan sunnah saya siap. Tapi kalau mengikuti jejaknya Abu Bakar dan Umar, saya enggak. Karena saya punya istihad sendiri, punya pendapat sendiri, dan mungkin saya tidak mampu untuk mengikuti. Itu kurang lebih begitu maknanya. Oke, kalau begitu ditanya, Utsman, kalau engkau terpilih jadi pemimpin umat Islam, siapkah engkau menjalankan Al-Quran, sunnah, dan mengikuti jejaknya Abu Bakar dan Umar? Kata Utsman bin Affan, saya siap. Dan akhirnya, Utsman bin Affan lah yang kemudian dipilih untuk menjadi pemimpin kaum muslimin saat itu, gitu. Tanpa mengurangi kompetensi Ali bin Abi Thalib. Masing-masing sahabat punya ijtihad, masing-masing sahabat punya pendapatnya, ya. Nah, singkat cerita, ya, sebelum kita ke sini, Utsman bin Affan ketika beliau menjadi pemimpin, kalimat inilah yang jadi orasi politiknya Utsman bin Affan pertama kali. Naik Utsman bin Affan setelah disalami, setelah dilantik, setelah di prosesi kepemimpinan, ya, upacara kepemimpinan, kata Utsman bin Affan, ini Masya Allah, kita coba renungi apa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan di hari pertama kepemimpinannya. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dunya tawiyat alal ghurur. Sesungguhnya dunia bisa menipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan tertipu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi latar belakang Utsman bin Affan memulai pidato kepemimpinannya, orasi politiknya dengan kalimat seperti ini? Tentu setiap orasi, setiap pidato, apalagi pidato seorang pemimpin, ada latar belakangnya, ada sebabnya. Nah, kalau kita mengingat kembali tentang kesuksesan kepemimpinan Umar bin Khattab yang akhirnya bisa menaklukkan peradaban besar saat itu, ya, Persia, sehingga Baitul Mal atau rekening negara, ya, bendahara itu Baitul Mal, kesulitan untuk menampung saking banyaknya, ya. Umat Islam saat ditinggalkan oleh Umar bin Khattab itu dalam kondisi yang sangat makmur luar biasa, disegani di mana-mana, ditakuti oleh musuh-musuhnya, berlimpah hartanya, sejahtera rakyatnya. Dan itulah yang kemudian dikhawatirkan oleh sosok Utsman bin Affan. Inna dunya tawiyat alal ghurur,
fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ini menarik ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di satu sisi, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya yang tadi disampaikan di awal oleh moderator, bahwa kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Bahwa kekuasaan itu, pengendalian itu erat kaitannya dengan masalah harta dan materi. Tapi kenapa Utsman bin Affan dalam pidato kepemimpinannya mewanti-wanti agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia? Sampai akhirnya Utsman bin Affan membaca ayat berikut ya dalam surat Al-Kahfi. Ternyata, hadirin rahimakumullah, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang dunia itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keseimbangan. Bagaimana bentuk keseimbangannya? Ya, keseimbangannya di satu sisi banyak ayat-ayat Al-Quran yang mewanti-wanti bahwa dunia itu menipu, dunia itu rendah, dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, ya Allah juga mengingatkan kefakiran itu dekat dengan syaitan dan seterusnya, dekat dengan kekafiran dan seterusnya. Gitu. Sehingga interaksi seseorang dengan dunia itu sudah kalau bahasa sekarang mungkin sudah divaksin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan berinteraksi dengan dunia, silahkan mengumpulkan harta, tapi vaksin dulu. Apa vaksinnya? Vaksinnya adalah dunia itu bisa menipu. Sehingga antibodinya, imunitasnya terbentuk ketika dunia sudah mulai masuk ke dalam diri seseorang. Ayuhan nas, inna dunya tawiyat alal ghurur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Urmud dunya haitsu ramallahu biha. Lemparkanlah, letakkanlah dunia sebagaimana Allah meletakkannya. Ya. Jadi kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah seandainya dunia itu di sisi Allah sangat berharga, Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang yang tidak beriman. Kalau nilai dunia di sisi Allah itu lebih berharga dari sayapnya nyamuk, Allah tidak akan memberikan minum setetes, segelas, seteguk kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini makna letakkanlah dunia sebagaimana Allah meletakkannya. Ada pertanyaan yang menarik yang ditujukan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ditanya, wahai Imam, mungkinkah seseorang itu disebut zuhud sementara dia punya 1000 dirham? Mungkin kita pernah cerita ini ya. Mungkinkah seseorang itu disebut zuhud dengan dunia sementara dia punya uang 1000 dirham? 1000 dirham sejuta ya, karena zaman dulu istilah sejuta itu belum ada. Untuk mengungkapkan sejuta ya 1000. Setriliun berarti 1000 ribu dan seterusnya. Mungkinkah orang disebut zuhud sementara uangnya banyak? Apa kata Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad? Mungkin. Kapan? Kalau bertambah harta dunianya tidak mengubah kondisi jiwanya, kalau berkurang tidak menambah kesedihan di dalam hatinya. Kalau nambah harta lempeng-lempeng saja, kalau berkurang harta lempeng-lempeng saja, maka orang ini sudah zuhud dengan dunia. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Dan itu yang dimaksud oleh Utsman bin Affan, letakkanlah dunia sebagaimana Allah meletakkannya.
Di mana Allah meletakkannya? Di tangan, bukan di hati. Kalau diletakkannya di hati, nambah bikin hati jadi gede, berkurang bikin hati jadi sempit. Gitu. Setiap kali uang berkurang, ya hati makin sempit, sepertinya malaikat maut semakin dekat, sakaratul maut semakin dekat, dan nyawa makin pendek. Tapi kalau uang sedang banyak, rasanya umur ini masih panjang. Nah, karena meletakkan dunianya tidak sebagaimana Allah meletakkannya. Letakkan dunia di tangan, bukan meletakkan dunia di dalam hati. Irmu bidunya haitsu ramallahu biha. Watlubul akhirah. Dan carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan. Fa innallaha qad daraba lid-dunya mathala. Karena Allah sudah membuat perumpamaan terhadap dunia, kata Utsman bin Affan. Wadrib a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jelaskan perumpamaan kepada manusia tentang kehidupan dunia. Seperti apa? Seperti hujan yang turun dari langit, kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman itu jadi kering, setelah kering diterbangkan angin. Sesingkat itu, ya, kehidupan dunia. Walaupun ada masa, tapi hitungannya singkat. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah, sekedar mengingatkan saja untuk saya dan untuk kita semua tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa inti dari nikmat dunia itu cuma 3, sisanya adalah perhiasan. Apa inti dari nikmat dunia? 1, pikiran yang tenang. 2, fisik yang sehat. Dan 3, punya makanan yang bisa dikonsumsi. Sisanya perhiasan dunia. Karena apa gunanya harta kalau pikiran juga nggak tenang? Apa manfaatnya mobil mewah kalau badan juga sakit-sakitan? Apa manfaatnya ya rumah yang megah kalau seandainya kita nggak bisa makan karena sakit-sakitan dan pikiran juga tertekan? Nah, yang paling nikmat kalau pikiran sudah tenang, badan sudah sehat, kita punya makanan, ada harta, ada keluarga, ada keturunan, ada saudara, ada internet, ada kuota, dan seterusnya. Ini kesempurnaan nikmat. Orang yang sudah diberikan 3 nikmat utama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang sudah diberikan dunia beserta isinya. Jadi, kalau kita melihat pidato kepemimpinan Utsman bin Affan di hari pertama, memang agak beda ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu dengan prinsip-prinsipnya yang pernah kita bahas, prinsip keadilannya, prinsip musyawarahnya, prinsip berjuangannya, prinsip ketegasannya, ketaatannya. Kalau Umar bin Khattab itu lebih ke ice breaking ya, supaya orang jangan takut dengan kekerasannya, ketegasannya, karena sekarang sudah melemah gitu. Masing-masing pidato itu sesuai dengan latar belakang. Nah, latar belakang pidato kepemimpinan Utsman adalah kejayaan, kesuksesan, berlimpahnya materi yang diraih oleh umat Islam di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sehingga harus diwanti-wanti. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga seimbang ya. Kalau posisi umat itu sudah di posisi yang tinggi, maka diingatkan, hati-hati ketipu, hati-hati ketipu, hati-hati ketipu. Tapi kalau posisi umat di bawah, jangan pakai yang ini. Gitu. Tapi pakai bahwa kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Bahwa syaitan itu mewanti-wanti kefakiran dan seterusnya. Nah, adil itu kalau bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yang sudah di atas, jangan
kasih dosis yang di sini gitu karena beda peruntukannya. Kalau yang sudah di atas ya diseimbangkan, hati-hati nanti tertipu. Yang di bawah taekan sehingga terjadi keseimbangan. Dan agama Islam itu agama yang seimbang ya. Bukan berarti mencela, katanya menipu, tapi kok dianjurkan untuk tidak fakir. Itu sesuai dengan dosisnya. Ya, mungkin kalau kesehatan jauh lebih paham lah ya. Orang yang kelebihan harus dikurangi, orang yang kurang memang harus ditambah. Jangan sampai orang yang kelebihan sesuatu dikasih obat untuk menambah. Makin berbahaya. Ini pidato kepemimpinan Utsman bin Affan. Seperti apa gaya kepemimpinan Utsman bin Affan? Hadirin rahimakumullah, memang agak sedikit mirip ya karakternya Utsman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Gaya kepemimpinannya mirip-mirip. Sehingga kalau ini dia. Ini hadis Nabi yang diserap oleh Utsman bin Affan jadi gaya kepemimpinannya dan kepribadiannya. Poin yang terakhir, poin yang kelima jelas. Ya, Utsman bin Affan sosok yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun masih hidup di dunia. Nah ini dia, biasa. Salatlah saat orang masih tidur. Utsman bin Affan itu orang kaya. Kasurnya empuk luar biasa. Kalau mau tidur nyenyak dan tidak bangun-bangun, Utsman bin Affan tentu bisa. Ya. Tapi mayoritas malamnya Utsman bin Affan itu habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya kasur tidak melalaikan Utsman untuk menunaikan hak Tuhannya. Empuknya bantal tidak membuat Utsman bin Affan kemudian malas bangun untuk mendekati Robnya yang sudah memberikan kekayaan kepadanya. Wasallu wan nasu niyam. Yang berikutnya wasilul arham yang tadi disebutkan oleh Umar bin Khattab ya, bahwa Utsman itu orang yang paling hebat dalam menjaga silaturahmi di antara kita semua, di antara sahabat. Awsaluna lirrahim. Kemudian wa at'imut ta'am, ya, dengan hartanya, dengan potensi maliyah, potensi materi yang dimilikinya, tidak sulit bagi Utsman bin Affan untuk membagikan makanan. Seperti yang tadi kita ceritakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi krisis ekonomi, kafilah dagangnya, ya, perusahaannya dijual ke publik, kemudian bukan dijual, disedekahkan. Aset-asetnya disedekahkan, dibagikan, makanannya dibagikan. Dan nah ini luar biasa, menebarkan salam. Menebarkan salam. Jamaah yang Allah muliakan, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berpidato di kota Madinah untuk pertama kalinya sebagai pemimpin. Gitu. Dan menarik kalau kita perhatikan, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi itu jadi pegangan Utsman bin Affan. Bertegur sapa, berbagi kepada sesama, menjaga ikatan keluarga dan silaturahimnya, kemudian bangun di tengah malam bertemu dengan Tuhannya, maka Allah akan menjamin surga, tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Nah, yang menarik kalau kita kembali ke cerita Utsman bin Affan yang akhirnya
dipilih ya. Ini slide yang pernah kita tampilkan di kisah Umar bin Khattab. Yang menarik, seperti yang tadi di awal sudah disampaikan tentang oleh moderator, tentang usia Utsman bin Affan. Ya. Ketika Utsman bin Affan menjadi pemimpin umat Islam, dipilih oleh Abdurrahman bin Auf menjadi pemimpin umat Islam, usianya, Masya Allah, usianya sudah di angka 70 tahun. Usianya 70 tahun, yang saya tidak tahu kalau sekarang usia usia pensiun itu berapa tahun ya. 70 tahun Utsman bin Affan menjadi pemimpin umat Islam karena meninggalnya di usia 81 tahun. Tapi yang menarik, Masya Allah, meskipun sosok Utsman itu pemimpin yang pemalu, meskipun Utsman bin Affan itu memegang kepemimpinan di usia 70-an, tapi ketika Utsman menerima amanah ini, seolah-olah Utsman jadi sosok yang berbeda. Tidak lagi melemah dengan usianya, tidak lagi sembunyi dengan rasa malunya, tapi berbalik. Ya. Kalau bahasa sekarang mungkin karena tuntutan pekerjaan lah, karena tuntutan amanahnya. Meskipun kepribadiannya itu enggak gitu, tapi karena tuntutan amanah bisa berubah. Nah, kalau kita melihat di peta sebaran ekspansi umat Islam di zaman Abu Bakar, di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, dan di zaman Utsman, kita melihat Utsman bin Affan itu melanjutkan proyek yang sudah dirintis oleh para pendahulunya. Kalau kita lihat di sini, ya, yang warna biru, ini warna ungu ya, fi ahdi Utsman ibni Affan, di zaman Utsman bin Affan. Naubah itu sekarang masuk ke Libya. Ya. Utsman melakukan ekspansi. Bayangkan Utsman bin Affan di Madinah menggerakkan kaum muslimin melakukan ekspansi dari Mesir lanjut ke Libya. Kemudian, di bawah itu berarti Sudan ya, ke bawah, ke selatannya Mesir, Sudan. Kemudian ke arah barat, ke Tunisia, ke Aljazair, dan seterusnya. Kemudian wilayah Armenia, ya, wilayah yang hampir dekat ke Rusia, ya. Asia Tengah, wilayah yang mendekati ke, Georgia mungkin sekarang ya. Artinya, hadirin rahimakumullah, di usianya yang sudah senior, Utsman bin Affan tidak kehilangan semangatnya untuk terus berkarya. Utsman bin Affan tidak kehilangan semangatnya untuk terus memberikan kontribusinya kepada umat Islam. Jadi, walaupun usianya sudah sepuh, tapi terus ekspansi. Kan biasanya, wallahu a'lam bishawab, khawatir saya salah, tolong dikoreksi. Biasanya yang punya semangat ekspansi itu anak muda, ya, jiwa muda. Tapi usianya boleh senior, semangatnya tetap muda. Rambutnya boleh beruban, tapi jiwanya tetap jiwa muda. Terus ekspansi, Masya Allah. Dan kita cerita tentang ekspansi mudah saja, ya, meringkas hanya dalam 1 menit, 3 menit. Tapi Utsman bin Affan melakukan ekspansi sampai akhirnya di batas wilayah yang warna ungu, ini melakukannya dalam waktu 10 hari. Menjaga semangat ekspansinya dalam jangka waktu 10 tahun. Itu pun, hadirin rahimakumullah, Utsman bin Affan ekspansi setelah menyelesaikan problematika yang ada di internal, ya, di wilayah internal. Karena setelah mendengarkan wafatnya Umar bin Khattab, ya, setelah menyebar berita bahwa Umar bin Khattab wafat, daerah-daerah yang ada di ujung, ini, mereka memberontak. Nah, ini yang jauh dari Madinah,
jauh dari pusat kekuasaan, wilayah-wilayah sini banyak yang memberontak. Mereka nggak mau lagi tunduk, mereka nggak mau lagi bergabung. Nah, sebelum Utsman bin Affan melakukan ekspansi, ke dalam dulu problematika internalnya diselesaikan. Jadi Masya Allah, dahsyat ya. Dan yang jadi pertanyaan besar, apa motor yang menggerakkan jiwa Utsman bin Affan di usia seniornya untuk terus membara semangat melakukan ekspansi? Hadirin rahimakumullah, ya, ternyata motivasi terbesar Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan punya satu kenangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di Madinah, Utsman bin Affan naik ke atas Gunung Uhud. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berempat naik ke atas Gunung Uhud. Sampai di atas Gunung Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar. Ini bisa bermakna getaran cinta atau mungkin getaran yang sesungguhnya, gempa, ya, bergetar. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk Gunung Uhud, ya, menepuk tanahnya, bebatuannya. Uskut ya Uhud, tenang wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada 2 orang syahid. Masih hidup ya. Di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada 2 orang syahid. Nah, kenangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menyebutkan takdir Utsman bin Affan itu akan meninggal mati syahid, yang menyebabkan Utsman bin Affan terus punya semangat yang membara. Jadi ternyata Masya Allah luar biasa. Orang yang memikirkan kematiannya, orang yang mengejar kematiannya, justru Allah akan memberikan kehidupan kepadanya. Agak rumit memang ya. Utsman mengingat kenangan itu, syahid. Tapi ketika mengejar cita-citanya menjadi sosok yang syahid, justru membangkitkan semangat semangat mudanya meskipun di usia seniornya. Gitu. Jadi orang yang terus mempersiapkan mempersiapkan perpisahannya dengan dunia, mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang selalu mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya, Allah akan memberikan kehidupan meskipun di usia senjanya. Dan hadirin rahimakumullah, ya, tentu ini bukan berarti kita harus mengangkat senjata dan seterusnya, ya, karena kondisinya berbeda. Tapi ada amalan-amalan yang nilainya setara dengan berjuang. Ini tentang kisah Utsman bin Affan ya, yang pernah kita singgung tapi kita ingin tegaskan lagi sekarang. Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena Utsman bin Affan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus istrinya yang sedang sakit keras. Artinya apa? Nabi, punten, pertanyaannya, apakah ini kondisi khusus untuk Utsman atau ini jadi hukum syariat? Kalau seorang suami punya istri yang sedang sakit keras dan dia diajak untuk berangkat ke medan tempur, misalkan, mana yang harus diprioritaskan? Nah, hukum syar'inya seorang suami berjihadnya mengurus pasangannya. Setara dengan seseorang yang mengangkat senjata untuk melawan musuhnya. Gitu. Karena kalau nilainya tetap lebih besar, ya Utsman akan diminta, sudah tinggalkan istrimu yang sedang sakit, berangkat saja. Toh nanti Allah yang menyembuhkan. Gitu. Ternyata nggak seperti itu Nabi. Dan yang menarik, hadirin rahimakumullah,
pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Badar ke Madinah, ya, gonimah atau harta rampasan itu diberikan juga kepada Utsman. Padahal Utsman nggak ikut perang. Padahal Utsman ngurus istri. Apa maknanya? Orang yang memiliki pasangan dan dia berjuang untuk mengurus pasangannya, apalagi pasangannya sedang sakit, maka disamakan keutamaannya seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dulu Utsman tidak ikut dalam perang Badar tapi ngurus istri, tapi setelah Utsman bin Affan menjadi seorang pemimpin umat Islam, semangat untuk mempersiapkan kematiannya, menjemput kematiannya yang menghidupkan usia senjanya. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, ya, Utsman bin Affan itu meninggalnya terbunuh. Dan terbunuhnya di rumahnya sendiri. Ya, karena akhirnya banyak di akhir usia kepemimpinannya banyak yang terprovokasi oleh orang Yahudi, dianggap kepemimpinan Utsman itu tidak kompeten. Ya, difitnah Utsman bin Affan, kepemimpinannya tidak kompeten, akhirnya banyak yang kudeta mungkin kalau bahasa sekarang, dan rumah Utsman itu dikepung. Kemana para sahabat yang lain? Kenapa Utsman bin Affan tidak minta perlindungan kepada sahabat yang lain untuk menjaga rumahnya? Karena tadi Utsman bin Affan mengenang cerita bersama Nabi. Engkau akan menjadi syahid. Engkau akan menjadi syahid. Artinya Utsman sudah tahu bahwa dia akan terbunuh. Ala kulli hal, Utsman bin Affan wafat di usia 81 tahun saat sedang membaca Al-Quran. Kecintaan Utsman kepada Al-Quran itu begitu luar biasa, dan meninggalnya pun, terbunuhnya dalam kondisi sedang membaca Al-Quran. Sebagai penutup, hadirin rahimakumullah, ada kalimat Utsman bin Affan yang mudah-mudahan bisa jadi renungan untuk saya dan untuk kita semua. Kata Utsman begini, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu bersih, tidak akan pernah puas berinteraksi dengan firman Tuhan kalian. Alat ukur sebersih apa hati kita bisa dilihat dari sekuat apa berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau senang dengar ngaji Quran, ya karena belum lancar, senang dengar ngaji Quran dan nggak puas kalau cuma sebentar, insya Allah itu ciri hati yang bersih. Kalau senang dia tilawah ngaji Quran, rasanya nggak puas kalau cuma satu ayat, satu surat, kecuali suratnya Al-Baqarah mungkin ya. Itu ciri hati yang bersih. Kalau semangat ngafalin Al-Quran, gitu, walaupun mungkin cuma satu ayat, dua ayat, tapi terus semangatnya ada, walaupun hari ini ingat, besoknya lupa, besoknya lagi ngafalin yang lupa, itu ciri hati yang bersih. Kata Utsman bin Affan. Kalau senang menghadiri kajian-kajian yang membahas ayat Quran, itu ciri hatinya bersih. Allahu a'lam bishawab. Ini sekilas tentang kisahnya Utsman bin Affan, hikmah dan keteladanannya mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Saya kembalikan lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, dari Prof. Oki Suarsa, Bapak Ketua DKM Masifa. Tadi disampaikan oleh Ustadz tentang perbudakan, ya Ustadz ya. Salah satu amalan Utsman adalah membebaskan budak setiap pekan. Dan saat ini sudah tidak ada perbudakan. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan sebetulnya Ustadz Islam itu mulai melarang perbudakan itu sendiri? Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi kalau melihat sejarah tentang perbudakan dan bagaimana Islam ya menutup keran perbudakan sebanyak-banyaknya dan membuka keran kemerdekaan sebanyak-banyaknya, ternyata ya perbudakan itu
salah satu sumber harta orang pada zamannya. Sehingga kalau urusannya urusan perut, urusannya urusan harta, kita melihat Islam itu punya tahapan-tahapan yang tidak tergesa-gesa, tidak langsung di-cut gitu, bertahap sedikit-sedikit. Dan yang pertama yang dilakukan adalah menutup sebab-sebab perbudakan. Dulu orang bisa jadi budak kalau dia nggak bisa bayar hutang, hutangnya besar. Kemudian kalau minta waktu malah ditambah ya dengan dengan riba, dan kalau nggak bisa bayar juga ya sudah, Anda jadi budak saya. Gitu. Itu pintunya ditutup. Tidak ada lagi pintu perbudakan dari jalur hutang. Dan Islam juga melarang perbudakan, menutup kerannya dari jalur menculik orang merdeka untuk dijual jadi budak. Itu dilarang, sangat dilarang dalam Islam. Nah, satu-satunya yang kata para ulama, satu-satunya yang dibuka keran perbudakan itu kalau ada peperangan, ya, kemudian ada tawanan. Satu-satunya yang dibuka keran perbudakan. Kalau ada peperangan yang melibatkan melibatkan secara resmi, ya melibatkan sampai akhirnya ada tawanan, dan tentu perangnya bukan perang sesama muslim, ya. Misalnya antara orang Palestina dengan orang Israel, gitu. Kemudian orang Palestinanya menangkap orang Israel, misalkan seperti itu, orang Yahudinya. Nah, di situ pintu perbudakan dibuka. Muncul pertanyaan, kenapa masih dibuka pintu perbudakan itu? Karena jadi alternatif. 3 pilihannya kalau ada tawanan. 1, dieksekusi. Yang kedua, dia harus membayar uang tebusan. Atau yang ketiga, dia diperbudak. Gitu. Dia diperbudak. Nah, dengan catatan, kalaupun ada pintu yang dibuka perbudakan itu lewat jalur peperangan, selama ada perang, berarti masih ada perbudakan. Kalau nggak ada perang, nggak boleh ada perbudakan lagi. Nah, meskipun demikian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini ada satu catatan penting ya. Bagaimana guidance dari Allah dalam memperlakukan budak. Dan kita tidak akan menemukan ya ayat seindah ini dalam memperlakukan tawanan, ya, tawanan sebelum menjadi budak. Ayatnya dalam surat Al-Insan. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang ditawan. Bisa dibayangkan, tawanan perang tapi dikasih makanan yang disukai. Padahal kemarin dia ada di medan tempur, hampir saja membunuh kita, gitu kurang lebih. Kalau kepada tawanan saja perlakuan itu harus manusiawi, gitu ya. Sehingga image tentang tentang tawanan dalam ajaran Islam atau perbudakan dalam ajaran Islam yang pintunya itu dari peperangan, itu berbeda dengan yang lain, ya, berbeda dengan sistem yang lain. Itu satu. Semua keran perbudakan ditutup, yang masih dibuka hanya keran dari tawanan. Kalau ada peperangan dan kalau ada tawanan, itu pun kalau nggak mengambil 2 pilihan tadi. Kalau nggak mau dieksekusi, ya bayar uang tebusan atau tukar tawanan. Ya kalau nggak mau ini berarti yang ketiga. Gitu. Kalau nggak mau bayar tebusan dan nggak mau dieksekusi, ya berarti masuk dalam perbudakan. Semua pintu ditutup, semua keran ditutup, cuma satu.
Nah, kemudian outputnya itu diperbanyak. Sehingga banyak kafarat-kafarat itu salah satunya adalah dengan membebaskan budak. Misal, kalau ada orang yang membunuh, ya, membunuhnya nggak sengaja misalnya, maka salah satu kafaratnya adalah membebaskan budak. Kalau ada orang yang bersumpah dan bersumpahnya itu ternyata mau digugurkan, ya, mau mengundurkan diri dari sumpahnya, maka kafaratnya juga membebaskan budak. Ada banyak hukum-hukum yang untuk jadi kafaratnya itu membebaskan budak, sehingga semua dilarang sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu, peperangan. Kalau nggak ada peperangan berarti nggak ada perbudakan. Itu mungkin sekilas tentang sejarah perbudakan dan bagaimana perlakuan terhadap budak di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Tadi ada Prof. Azhali sepertinya mau bertanya, Prof. Monggo, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi minta ini penjelasan tadi mengenai infak yang kontinu ya. Apakah itu diberikan setiap hari? Kalau diberikan setiap hari, waktunya kapan? Apakah sebelum salat subuh atau siang atau gimana gitu, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pertanyaannya, Prof. Jadi memang amalan yang paling dicintai Allah itu yang paling kontinu, ya, bukan berarti amalan yang sekali nggak dicintai Allah, tetap dicintai Allah, hanya yang paling dicintai Allah kalau mengerjakan sesuatu secara kontinu. Sehingga kalau dalam konteks infak misalnya, siapa yang infaknya lebih dicintai Allah, yang sebulan berinfak 4 juta atau yang setiap minggu berinfak 1 juta? Secara nominal mungkin sama, ya. Tapi kalau melihat redaksi hadisnya, ya, yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqomah, yang paling dawam, yang frekuensinya itu lebih banyak, yang bertahan dalam frekuensi yang panjang dan banyak. Sehingga sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada besar tapi nggak rutin. Apalagi kalau besar dan rutin tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya. Nah, waktunya memang ada keterangan khusus ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi malaikat itu turun kemudian berdoa. Ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan. Setiap pagi 2 malaikat itu turun kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak gantinya. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan harta kerugiannya. Dan ada kalimat yang menarik untuk digarisbawahi tentang timingnya. Kata Rasulullah, yusbihul ibad. Ketika seorang hamba masuk di pagi hari, masuk di waktu subuh, gitu. Nah, masuk di waktu subuh itu berarti ya dari azan subuh sampai terbitnya matahari, ya, dari waktu pagi, waktu subuh. Sekaligus berangkat ke masjid, sekaligus kita memasukkan kalau ya ada masjid yang yang sesuai, yang cocok dalam kondisi sekarang, kita berinfak kita. Mana yang lebih baik, berinfak 3 juta 1 bulan sekali atau berinfak 100.000 setiap hari? 100.000 setiap hari, secara nominal mungkin sama ya. 300.000 kali, berapa 100.000 kali 30, 3 juta. Secara nominal mungkin sama, tapi secara frekuensi, ya Allah lebih senang yang kontinu walaupun sedikit. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 itu jauh lebih baik.
Begitu mungkin Prof. Azhali, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, ini sebetulnya waktu memang sudah di ujungnya, tapi ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Apakah berkenan Ustaz? Mohon izin Ustaz. Mangga, boleh, silahkan. Alhamdulillah. Ini pertanyaannya Kita kan bagus, sampai subuh ya. sampai tahajud. Siap. Ini ada pertanyaan Mangga, bagus. lanjut. Di zaman kekhalifahan Utsman, Al-Quran dibukukan. Tak terbayang pahala yang mengalir untuk Utsman dan para sahabat sejak saat itu sampai akhir zaman. Apa tauladan yang bisa kita tiru dari hal ini, Ustaz? Masya Allah, ini hal yang yang tidak kita angkat ya dari kisah Utsman bin Affan. Kisah tentang pengumpulan mushaf. Kisahnya sangat panjang, kisah terkait dengan Al-Quran. Intinya disatulogatkan. Karena dulu Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai cara baca yang disesuaikan dengan logatnya orang Arab saat itu. Ya. Karena masing-masing logat atau masing-masing qiraat itu ada perbedaan dengan logat yang lainnya. Nah, singkat cerita, kenapa disatulogatkan jadi logatnya Quraisy? Karena pernah kejadian ada orang yang hampir saja berkelahi gara-gara tadi perbedaan cara bacanya. Perbedaan cara baca. Yang benar yang ini, enggak, yang benar yang ini, enggak, yang benar yang ini. Hampir saja berkelahi. Padahal dua-duanya benar gitu. Nah, untuk menghindari perkelahian, perselisihan, perbedaan pendapat, dan seterusnya, akhirnya disatulogatkan. Disatukan oleh Utsman menjadi logatnya Quraisy. Nah, hikmahnya untuk kita, kadang perbedaan pendapat itu ada. Dan dua-duanya benar gitu. Sehingga apa yang bisa kita tiru adalah menyatukan suara meskipun kita tahu ada pendapat yang berbeda, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Misal ini kalau kan sebentar lagi bulan Ramadan gitu ya. Sebagian berpendapat awal Ramadan itu hari ini. Nah, sebagian berpendapat awal Ramadan itu besok. Sepertinya kalau melihat peristiwa ini, satu suara itu kayaknya jauh lebih bagus ya untuk menunjukkan persatuan umat gitu. Apalagi kalau satu suaranya sedunia misalkan gitu, kalau itu memang memungkinkan gitu. Itu yang pertama, teladan yang bisa kita ambil. Nah, yang kedua, ketika Utsman menyatukan kemudian membukukan ya disatukan dalam mushaf, hikmah yang bisa kita ambil ya, kalau hari ini mungkin percetakan sudah banyak yang bisa kita lakukan ya, kita berwakaf Al-Quran ke tempat-tempat yang memang membutuhkan ya, ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Kita tidak harus mengumpulkan karena sudah terkumpul di zaman Utsman, dan mushafnya mushaf Utsmani ya. Sekarang disebutnya mushaf Utsmani. Sehingga teladan yang bisa kita tiru yang berikutnya adalah berwakaf dengan Al-Quran di musola, di masjid, di ma'had, di pesantren yang memang membutuhkan Al-Quran, di pelosok-pelosok yang masih kekurangan Al-Quran. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua Ustaz, tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa salah satu hakikat kenikmatan dunia yang pertama adalah pikiran yang tenang, Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih utama antara pikiran yang tenang dengan hati yang bersih, Ustaz? Begitu, Ustaz. Baik. Bedanya mungkin. Ya. Allahu a'lam bishawab, tapi sejauh yang saya ketahui, pikiran tenang itu kalau hatinya bersih. Karena hati yang kotor itu pikirannya susah tenang gitu. Kalau hatinya hasad, pikirannya itu pasti buruk terus melihat saudaranya yang dapat nikmat gitu. Pikiran buruk tuh mulai dari mudah-mudahan bangkrut, mudah-mudahan dan seterusnya. Berawal dari hati yang kotor, pikirannya juga jadi tidak tenang. Nggak tenang pikirannya melihat saudaranya bahagia, akhirnya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tetap prioritas utamanya hati yang bersih gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Kita ini ada pertanyaan yang pamungkas sepertinya Ustadz ini dari Dokter Suwardi ini. Tadi tentang apa namanya Utsman tidak ikut perang Badar karena Rasul menginstruksikan untuk mengurus istrinya saja yang sakit. Berhubungan sekali dengan itu Ustadz. Jika seorang dokter istrinya atau suaminya sakit, sementara ada pasien yang memerlukan pertolongan, dan hanya dokter tersebut yang punya keahlian untuk pasien tersebut. Nilai jihad mana lebih utama, Ustaz? Masya Allah. Ini saya nggak tahu kalau suami atau istrinya sakit, dia bisa ditolong juga nggak sama dokter yang lain gitu. Kalau misalnya ya ada dokter lain yang bisa menolong, ya apa namanya bisa diwakilkan ke dokter yang lain gitu. Walaupun saya yakin pasangannya juga akan lebih senang ya kalau yang merawatnya pasangan sendiri, suami atau istrinya sendiri gitu. Insya Allah dua-duanya termasuk jihad ya, termasuk jihad yang utama. Tapi kalau tadi kondisinya memang hanya satu-satunya dokter yang punya keahlian untuk menolong, ya ini tentu para dokter ya yang bisa menilainya gitu. Kalau kemungkinan selamatnya sang istri itu lebih besar dibandingkan kemungkinan selamat pasien tersebut, ya berarti pasien tersebut yang harus diprioritaskan. Tapi kalau memang dua-duanya di posisi yang sama, ya yang pertama harus mendapatkan pertolongan orang yang terdekat. Ini jadi ingat satu cerita ini, punten. Jadi di perang Yarmuk ada sahabat Nabi yang manggil-manggil kehausan, haus, air gitu, sedang sakaratul maut. Dan ternyata itu putranya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Jadi Abu Jahal itu musuh Nabi, tapi anaknya sahabat Nabi, namanya Ikrimah. Di perang Yarmuk kehausan, haus. Datang orang ngasih minum. Pas mau ngasih minum, Ikrimah dan orang ini dengar. Di sebelah sana ada yang teriak lagi, haus, air. Kata Ikrimah, dahulukan saudara kita, karena mungkin dia lebih haus dari saya. Gitu. Akhirnya orang ini lari ke orang yang kedua, datang ke orang yang kedua, pas datang mereka dengar lagi, ada orang lain, haus, air. Yang bawa air lari ke orang yang ketiga, karena disuruh sama orang kedua, tuh dahulukan saudara saya. Datang lagi ke orang ketiga, ada orang keempat, haus. Itu sampai 10 orang. Dan dari orang yang ke-10, kata orang ke-10, dahulukan saudara saya dulu, Ikrimah. Karena sepertinya dia mungkin lebih kehausan. Si orang ini datang ke Ikrimah, ternyata Ikrimah sudah meninggal dunia. Datang ke orang yang kedua, orang kedua sudah meninggal dunia. Datang ke orang ketiga meninggal dunia. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 10-10-nya meninggal dunia gara-gara mendahulukan saudaranya. Jadi seperti sinetron, tapi ini kisah nyata gitu. Yang Masya Allah luar biasa. Mungkin kalau sekarang itu ya saya baru bisa bercerita. Mungkin kalau prakteknya mah bukan nggak semudah ceritanya, tapi ada ternyata kisah ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pada malam hari ini sudah selesai dan kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan dan mengambil inspirasi dari kisah yang disampaikan oleh Ustadz tentang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu khusus Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk bulan depan mungkin akan berganti topik barangkali Ustadz ya? Sepertinya kita lanjut aja ke sahabat Ali bin Abi Thalib insyaallah. Ya, alhamdulillah. Baik Ustadz, mohon izin sebelum ditutup barangkali berdoa singkat untuk kita semua. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan juga alhamdulillah pada para jamaah sekalian. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini telah berhasil berakhir. Kita tutup saja dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustaz. Awang sulna sami-sami Dr. Satrio. Memang. Alhamdulillah sehat. Salam ke keluarga ya. Mangga insyaallah sampaikan. Mangga saya izin pamit. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu yang akan datang. Insya Allah kalau tidak ada perubahan bersama Ustadz Roni Abdul Fattah ya, melanjutkan tema tentang kampung keabadian. Itu saja. Mohon izin pertemuan ini kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.